Shalom guys, ketemu dengan saya lagi Mimin. Kita ketahui bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Di hari yang cerah dan luar biasa ini mari kita saksikan 10 doa untuk penyegaran tubuh dan jiwa. Langsung aja saksikan. Potensi penyegaran untuk diberikan daya atau energi baru, seperti dituangkan minuman dingin di hari yang hangat. Sebagai orang Kristen, kita mungkin juga menganggap penyegaran sebagai energi rohani. Alkitab, bagaimanapun, berbicara tentang penyegaran dalam banyak cara yang berbeda, yang mencakup pentingnya disegarkan secara fisik dan membawa penyegaran kepada orang lain. Gunakan doa-doa di bawah ini untuk membawa energi dan kekuatan baru ke dalam semua bidang hidup Anda dan kehidupan orang lain. 1. Penyegaran untuk jiwa Anda. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 1-3. Permulaan Mazmur yang terkenal dan dikasihi ini mengingatkan kita bahwa gembala Tuhan terus-menerus membawa penyegaran. Daud, seorang gembala profesional, 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35, dan seorang gembala manusia yang jujur yang, dengan integritas hati, dengan tangan-tangan yang terampil ia menuntun mereka, Mazmur 78 ayat 72, dengan percaya diri kepada Tuhan sebagai gembalanya. Informasi pribadinya tentang gembala dan Allah sebagai gembalanya, menawarkan kepada kita jaminan bahwa bimbingan, perlindungan, dan penyediaan Allah yang ideal mengarah pada pemulihan bagi kehidupan kita. Mari ambil waktu beberapa detik untuk berdoa. Tuhan, gembalaku. Terima kasih atas cinta dan perhatiannya. Terima kasih telah mengarahkan saya ke lokasi dan contoh di mana saya dapat dipulihkan dan diperbarui. Aku ingin menjaga mataku tetap teguh pada Engkau untuk membimbing, melindungi, dan mengabulkanku karena Engkau akan menyegarkan jiwaku. Aku akan mendengar suara Engkau sewaktu aku mengamati Engkau, Yohanes 10 ayat 27, karena di mana Engkau menuntunku menyediakan seluruh yang aku butuhkan. Amin. 2. Penyegaran dengan cara bermurah hati. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Ada hubungan antara memberikan penyegaran kepada manusia yang berbeda dan menerima penyegaran diri kita sendiri. Ungkapan penyegaran dalam ayat ini dapat menyarankan untuk memberi minum berlimpah. Ini mungkin juga tidak tampak seperti banyak bagi kita di dunia saat ini kecuali di beberapa daerah tertentu, di mana kita memiliki cukup air bersih. Namun, di zaman Alkitab, air dulunya adalah komoditas yang berharga. Ini menyiratkan bahwa memberi bisa mahal. Kemurahan hati tidak lagi tidak dihargai atau tidak diperhatikan. Allah memenuhi kita ketika kita mencurahkannya. Bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah saya untuk mengatakan siapa yang menginginkan penyegaran hari ini, apakah itu fisik, rohani, atau dalam bentuk kata-kata yang membangun. Mintalah saya untuk terus-menerus menjadi bermurah hati sehingga orang lain memperoleh daya dan kekuatan yang luar biasa, seperti diberi minuman dingin pada hari musim panas yang terik. Tuhan, jangan biarkan saya melakukan sesuatu karena keuntungan yang egois, namun untuk benar-benar menuangkan ke dalam beberapa pemahaman individu lain bahwa Anda akan menuangkan ke dalam diri saya apa yang saya butuhkan. Amin. 3. Penyegaran dari istirahat. Antara aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Keluaran 31 ayat 17. Ayat ini menarik minat pada contoh pekerjaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, frasa, segar, kemampuan untuk bernapas bebas atau pulih.
Dalam Keluaran 23 ayat 12 manusia telah didesak untuk mematuhi teladan Allah bagi diri mereka sendiri dan sehingga lembu dan keledaimu juga dapat beristirahat dan sehingga budak yang lahir dalam keluargamu dan orang asing yang tinggal di antara kamu juga dapat disegarkan. Mengambil cuti adalah aspek penting dalam hidup kita untuk membantu kita menarik napas kita dan memungkinkan mereka yang bekerja dengan kita atau keluarga kita untuk pulih. Istirahat mengarah pada penyegaran. Seringkali, meskipun kita tergoda untuk terus berjalan sehingga kita bisa menjebak, atau karena fakta bahwa kita percaya sesuatu yang sangat penting sehingga tidak bisa menunggu. Mari berdoa. Tuhan, saya lebih suka mengikuti contoh pekerjaan dan relaksasi Anda yang membantu saya pulih. Beri saya pengetahuan untuk meninjau pekerjaan saya dan melihat di mana saya tidak lagi mendapatkan relaksasi yang cukup untuk disegarkan, dan di mana saya sekarang tidak mengizinkan orang lain untuk mencabut dan dihidupkan kembali. Dari firman Engkau membuat relaksasi untuk suatu tujuan, sehingga aku dapat disegarkan dalam pikiran, tubuh, dan jiwa. Bantu saya membuat rencana yang lebih tinggi sehingga saya dapat mengambil cuti, apakah itu dari pekerjaan, sekolah, atau pekerjaan rumah tangga atau tidak. Amin. 4. Penyegaran dari firman. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Mazmur 19 ayat 7a. Berada di dalam firman Allah menyegarkan batin kita. Terjemahan Alkitab lainnya menggunakan menghidupkan kembali, memulihkan, atau mengubah. Ungkapan-ungkapan ini mengingatkan kita akan undangan Yesus sebagai firman. Pada hari yang tersisa dan terbesar dari perayaan, Yesus berdiri dan menyatakan dengan suara keras, "Biarkan semua orang yang haus datang kepada saya dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, sungai-sungai air yang tinggal akan melayang dari dalam diri mereka." Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih atas firman Engkau dan untuk putra Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih bahwa arahan Anda untuk gaya hidup dalam Alkitab dan undangan Yesus untuk mematuhinya menghidupkan kembali hidup saya. Sewaktu aku mengelilingi imanku kepada putra Engkau, Yesus, untuk pertama kalinya atau ke-100 kalinya, memuaskan dahaga di dalam hatiku. Sewaktu saya membalik kata-kata Anda dalam Alkitab, segarkan saya sekali lagi dan lagi. Amin. 5. Penyegaran untuk yang lelah. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Yeremia 31 ayat 25. Di sini, di Yeremia, jaminan harapan adalah bagi mereka yang telah bertahan di pengasingan. Jaminan harapan Allah juga bagi kita ketika kita lelah dan rusak oleh kesedihan dan penderitaan. Undangan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat," dan janjinya adalah, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Ketika kita berseru kepada Allah untuk meminta pertolongan atau penyembuhan, Allah terus-menerus mendengar tangisan kita. Mari berdoa bersama. Bapa Surgawi, Tuhan, aku memiliki banyak masalah, namun aku memiliki iman yang Engkau sediakan dari mereka semua. Mazmur 34 ayat 19. Aku datang kepada Engkau karena aku lelah dan terbebani, dan aku meminta Engkau untuk memberiku istirahat. Dengarkan teriakanku minta tolong. Jangan lagi tidak mendengar terhadap tangisanku. Mazmur 39 ayat 12. Aku menunggu dengan sabar agar Engkau berpaling kepadaku, memulihkan aku, dan menyegarkan aku sehingga aku dapat menyanyikan pujian-pujian Engkau. Mazmur 40 ayat 1-3. Amin. 6. Penyegaran dari orang lain. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. 2 Timotius 1 ayat 16. Orang-orang Kristen di Provinsi Asia, bagian barat Turki kontemporer saat ini, telah meninggalkan Rasul Paulus
2 Timotius 1 ayat 15, mungkin karena fakta penangkapannya, 2 Timotius 1 ayat 12. Sebaliknya, Paulus mengidentifikasi bahwa seorang pria, Onesiphorus, pergi keluar dari jalan untuk membantunya dan sekarang tidak malu dengan situasi Paulus. Mungkin Anda berada dalam keadaan yang sebanding, siapapun telah mendukung Anda atau pelayanan Anda ketika tidak ada orang lain yang menyelesaikannya. Mungkin dia telah lama berusaha keras untuk membantu Anda atau membuktikan persahabatan Anda ketika orang lain telah menjadi punggung mereka. Terima kasih Tuhan atas penyegaran yang telah Anda terima. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berterima kasih atas bantuan yang telah saya peroleh bahkan dari satu orang. Ketika saya tergoda untuk melihat orang-orang yang tidak lagi berdiri dengan bantuan saya, ingatkan saya untuk memusatkan perhatian pada kebaikan orang yang satu ini. Terima kasih atas penyegaran yang telah Dia berikan kepada saya. Tuhan, curahkan kebaikan Engkau pada temanku. Amin. 7. Penyegaran melalui kata-kata penyemangat. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Amsal 15 ayat 30. Tidak ada yang seperti menerima berita yang tepat. Ketakutan menghilang sekarang dan kita dihidupkan kembali. Dengan cara yang sama, dorongan yang luar biasa, atau bahkan satu frasa yang meyakinkan bisa seperti kabar baik, dan membuat hari setiap orang lain lebih baik. Sebaliknya, setiap individu yang mengeluh atau mengkritik dapat membuat kita merasa terkuras. Jangan lagi menjadi orang-orang ini. Kami memiliki banyak sekali untuk menjadi bahagia tentang. Lagi pula, kita memiliki kabar baik tentang Yesus Kristus yang menawarkan kita harapan untuk hari ini, besok, dan kekekalan. Mari berdoa. Tuhan Allah, aku memilih untuk memiliki wajah yang bersinar dengan cahaya Engkau. Mazmur 34 ayat 5. Saya lebih suka berbicara dengan kata-kata yang ramah seperti sarang lebah, manis untuk jiwa seseorang, dan membangkitkan semangat. Amsal 16 ayat 24. Saya memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Aku bisa tinggal hari-hari ini dengan penuh sukacita. Ketika saya tergoda untuk mengeluh dan titik fokus pada negatif, ingatkan saya bahwa kata-kata baik, dorongan, kenyamanan, dan pengakuan dapat mengubah hari seseorang menjadi lebih baik. Saya ingin menjadi tipe karakter yang orang lain ingin pahami, karena ungkapan saya adalah penyegaran bagi jiwa mereka. Amin. 8. Penyegaran dari pertobatan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19-20. Petrus mengucapkan kata-kata ini kepada sesama orang Yahudi, tetapi ungkapan-ungkapan ini juga dapat digunakan untuk kita hari ini. Ketika kita berpaling kepada Allah dalam pertobatan atas kesalahan kita memahami penyegaran. Istilah ini juga dapat menyarankan pengobatan atau istirahat. Ketika kita telah menolak dan mungkin berjuang dalam pengakuan kita akan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita memahami bahwa relaksasi dan pemulihan berasal dari penyerahan kepadanya. Mari berdoa bersama. Tuhan, di mana aku telah menolak panggilan Engkau dalam hidupku, sekarang aku publikasikan kepada Engkau. Seperti dalam ungkapan Daud dalam Mazmur 51, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut kasih sayang Anda yang luar biasa. Bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Berilah aku kembali kebanggaan yang mendalam karena diselamatkan oleh Engkau, biarkan roh yang rela memeliharaku. Amin. 9. Penyegaran melalui pertemuan dengan umat Allah. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Roma 15 ayat 32. Paulus memiliki beberapa pekerjaan yang menantang di depan. Dia memberitahu orang-orang Kristen di Roma
Berdoalah agar saya juga dapat diselamatkan dari orang-orang yang tidak percaya di Yudea dan agar kontribusi yang saya ambil ke Yerusalem juga dapat diperoleh dengan baik melalui umat Tuhan di sana. Roma 15 ayat 31. Tapi, dia tampak di depan untuk bersama orang-orang percaya Romawi. Seperti dalam majikan mereka dia akan mendapatkan penyegaran. Contoh-contoh kita dengan orang-orang percaya yang berbeda harus menjadi contoh penyegaran saat kita beribadah bersama, berdoa untuk masalah setiap orang lain, dan mengambil makna dari pengajaran firman Tuhan. Kita sekarang tidak boleh lupa untuk menghabiskan waktu bersama umat Allah, karena melalui mereka kita juga dapat memperoleh penyegaran. Mari berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk sama sekali tidak melupakan waktuku dengan umat Engkau. Ingatkan saya tentang dorongan yang saya peroleh ketika saya menyembah, berdoa, dan pernah diberi makan melalui firman Engkau. Seperti yang dikatakan Ibrani 10 ayat 24 dan 25, doa saya jangan biarkan saya menyerah untuk bertemu bersama, seperti yang biasa dilakukan beberapa orang. Amin. 10. Penyegaran dari penyediaan keramah-tamahan. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Kejadian 18 ayat 5. Sambutan Abraham dalam ayat ini menunjukkan penekanan pada keramah-tamahan di seluruh perjanjian lama dan kelanjutannya dalam perjanjian baru sebagai tempat bagi pekerjaan Yesus. Markus 2 ayat 15-17 dan signifikansi bagi gereja mula-mula. 1 Timotius 3 ayat 2. Menjadi tuan rumah atau nyonya rumah yang benar melalui makanan dan minuman dalam satu hari penginapan dan bahkan merawat hewan. Kita juga dapat menyampaikan penyegaran kepada tamu-tamu kita, apakah keluarga, teman, atau orang asing, dan dengan cara ini keramahan kita juga dapat mencapai surga itu sendiri. Ibrani 13 ayat 2. Mari kita berdoa. Tuhan, sama sekali tidak membiarkan saya mengabaikan pentingnya bersikap ramah kepada siapa saja yang melintasi jalan saya dan yang saya memiliki kemungkinan untuk mengundang ke rumah saya. Saya berterima kasih atas contoh-contoh keramahan selama Alkitab. Secara khusus, saya berasumsi tentang bagaimana Yesus berbagi makanan dengan mereka yang tidak diinginkan. Ingatkan saya tentang siapa saya dapat menunjukkan persahabatan dan bertetangga hingga hari-hari ini, sehingga mereka mungkin akan mengerti tentang cinta Engkau bagi mereka. Amin. Sekian dulu kali ini guys, semoga bisa menjadi berkat dan jika diberkati silakan subscribe, like dan nyalakan loncengnya. Tuhan memberkati.